Moderasi beragama adalah sebuah proses jalan tengah yang dijadikan satu alternatif baru. Jadi agama tidak perlu dimoderasi lagi. Yang perlu dimoderasi adalah orang yang beragama. Dia akan terwujud moderasi beragama itu apabila ada 3 hal menurut kata yang sederhana, yaitu berilmu, berbudi, dan berhati-hati. Masyarakat NTB itu juga sangat tergantung pada pemimpin informalnya. Moderasi beragama. Kita hidup di dunia ini macam-macam perbedaan, baik itu perbedaan suku, perbedaan ras, bahkan yang sering menjadi persoalan saat ini adalah perbedaan agama. Moderasi beragama adalah sebuah proses jalan tengah yang dijadikan satu alternatif baru sekaligus juga mengamalkan ajaran agama secara adil dan juga seimbang. Jadi agar terhindar dari tindakan ekstrim. Apa itu tindakan ekstrim? Tindakan ekstrim adalah tindakan yang kekerasan yang menyakiti secara fisik ya, orang lain di luar dari agama kita. Pokok agama itu memang sifatnya sudah prinsipil yang harus dipegang teguh oleh masing-masing pemeluk agama, tetapi ya, kalau tadi pokok beragama itu bukan untuk diperdebatkan, saat ini adalah tafsir agama sendiri yang justru menjadi perdebatan di kalangan umat Islam. Sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa moderasi beragama ini adalah proses memahami sekaligus juga mengamalkan ajaran agama secara adil dan juga seimbang. Moderasi beragama itu bukan untuk memoderasikan agama, tetapi moderasi beragama adalah agama itu sendiri. Salah satu prinsipnya adalah moderasi, keadilan, dan juga keseimbangan. Agama tidak perlu dimoderasi lagi. Yang perlu dimoderasi adalah orang yang beragama atau orang beragama itu. Bapak Muhammad Amin, beliau adalah anggota Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga sebagai pembina penyuluh agama Islam Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian pemateri yang kedua adalah atau narasumber yang kedua ini ada Bapak Ahmad Fauzan. Beliau adalah Wakil Rektor 1 ya Universitas Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, pada malam hari ini barangkali kita akan bicara pada wilayah sektoral begitu, sektoral dan regional, mohon maaf, dalam konteks moderasi beragama di Nusa Tenggara Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tadi terkait dengan moderasi beragama. Ini merupakan suatu yang amat penting, bukan hanya di Nusa Tenggara Barat, kemudian di Indonesia, namun moderasi beragama ini sangat dipentingkan secara global di dunia ini. Oleh karena itu, maka sangat dipandang perlu moderasi beragama, sebagaimana dikatakan tadi, itu adalah cara pandang atau sikap dan perilaku yang mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, tidak ekstrim dalam beragama. Pada kesempatan ini ingin saya menyampaikan sedikit terkait dengan hal-hal yang perlu di dalam moderasi beragama itu sendiri. Dia akan terwujud moderasi beragama itu apabila ada 3 hal menurut beberapa ahli. Yang pertama,
harus memiliki ilmu. Artinya dalam melaksanakan moderasi beragama itu, orang-orang di dalam agama itu sendiri, apapun dia harus memahami ilmu dari agama itu sendiri secara luas, secara kafah. Kemudian yang kedua, selain itu disebutkan untuk terwujudnya moderasi beragama itu perlu menjaga emosi. Artinya pengetahuan itu ada di kepala, kemudian emosi itu ada di hati untuk tetap dijaga dan dipelihara dalam melaksanakan kesemuanya itu. Kemudian yang ketiga adalah perlu kehati-hatian itu ya di dalam melaksanakannya. Yang tertuang dalam bentuk kalimat atau kata yang sederhana, yaitu berilmu, berbudi, dan berhati-hati. Kemudian yang berikutnya, moderasi beragama ini kembali kita di Nusa Tenggara Barat, gitu ya. Selama ini kita melihat ya kondisi di Nusa Tenggara Barat, alhamdulillah adalah dalam keadaan kondusif, ya. Dikarenakan para pihak atau orang-orang yang ada di dalamnya yang berkepentingan, apakah itu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, mengambil bagian di dalamnya untuk senantiasa mengambil bagian bagaimana Nusa Tenggara Barat itu menjadi daerah yang tentunya kita harapkan aman dan damai. Kemudian yang berikutnya, di dalam agama atau semua ajaran agama itu menghajatkan atau menginginkan bahwa pemeluknya itu menginginkan adanya ketenangan, kedamaian dalam kehidupannya dalam melaksanakan ajaran agama itu sendiri. Bukan justru sebaliknya, artinya mendapatkan ketidaktenangan dan lain sebagainya, sehingga membuat dia dalam hidup ini tentunya dalam kehidupan yang tidak yang tidak sesuai dengan ajaran agama justru yang dia anut itu sendiri. Kemudian yang berikutnya lagi terkait dengan moderasi beragama ini merupakan program, ini termasuk di dalam salah satu program prioritas yang dikembangkan di Kementerian Agama. Yang ini ingin kita bumikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karena di Renstra dari Kementerian Agama, di dalam visi Renstra Kementerian Agama itu sudah tertuang secara real, ada satu kata, yaitu masyarakat Indonesia yang taat beragama, moderat, cerdas, dan unggul. Gitu ya. Itu tidak tertuang pada visi Renstra di tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2020-2024 secara jelas tertuang di sana masyarakat Indonesia taat beragama, moderat, cerdas, dan unggul. Ya. Baik, dari visi ini ingin kita kembangkan di Nusa Tenggara Barat. Itu terkait dengan bagaimana masyarakat Nusa Tenggara Barat taat beragama, tetapi dia toleran. Ya. Jadi seperti diungkapkan oleh Bapak Menteri Agama, jadi ajaran agama itu harus dipegang kuat, itu ya, dipegang dengan sekuat-kuatnya, tetapi di samping itu perlu ada toleransi. Ya. Terkait dengan visi Renstra Kementerian Agama di tahun 2020-2024 itu ingin saya sampaikan pada kesempatan ini ya. Yang pertama yaitu terkait dengan taat beragama. Taat beragama ini kita hajatkan utama di Kementerian Agama di Provinsi Nusa Tenggara Barat itu ya, sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Agama. Itu tentunya harus melaksanakan semuanya ini karena ini merupakan program prioritas atau rencana aksi
moderasi beragama itu tentunya di Nusa Tenggara Barat juga bisa berjalan. Taat beragama seperti dikatakan tadi itu, jadi juga bukan hanya di agama Islam. Jadi semua agama yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tentunya itu diintegrasikan pada semua program yang ada. Kemudian yang kedua, terkait dengan kata cerdas dan unggul, ini di kegiatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan moderasi beragama ini. Itu rencana aksi yang ingin kami wujudkan di masa yang akan datang itu ya. Yang pertama itu adalah terkait dengan sosialisasi moderasi beragama itu sendiri kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat. Ya, kebetulan Pak host, saya sendiri adalah salah satu dari ASN Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, di mana ini saya anggap amat sangat penting untuk perlu saya sampaikan kepada masyarakat apa yang harus dilakukan oleh Kementerian Agama Provinsi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat ke depan sebagai rencana aksi yang harus dilakukan dalam rangka membumikan moderasi beragama di Nusa Tenggara Barat. Yang pertama itu adalah sosialisasi terkait dengan moderasi beragama itu, menyangkut masalah menjelaskan apa itu moderasi beragama, kemudian mengapa perlu moderasi beragama, kemudian bagaimana cara mengimplementasikan dalam kehidupan pribadi dan bermasyarakat moderasi beragama itu sendiri yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Terutama terkait dengan intern Kementerian Agama pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, mulai dari seluruh ASN-nya, ya. Dan ini terus terang saja sudah kami lakukan sejak begitu selesai Rakernas di Jakarta. Itu di sana sudah banyak dijelaskan bahwa moderasi beragama itu diintegrasikan pada semua program yang ada. Sehingga sepulang dari Jakarta ketika itu saya mengumpulkan semua pejabat eselon 3 yang ada untuk menyampaikan hal itu dan memberikan sedikit pandangan, sedikit sosialisasi apa yang sudah saya dapatkan ketika Rakernas itu sendiri terkait dengan moderasi beragama itu sendiri. Kemudian yang kedua juga sudah saya sampaikan, ini real yang sudah saya sampaikan ya, yaitu pada generasi milenial yang ada pada agama Buddha, kemudian pada penyuluh agama Hindu. Ini juga sudah kami sampaikan terkait dengan sosialisasi, memberikan gambaran terkait dengan moderasi beragama di dalam kehidupan beragama di Nusa Tenggara Barat. Ini juga pernah kami sampaikan kepada para guru yang ada di agama Hindu, agama Kristen, kemudian para guru yang ada di pondok-pondok pesantren yang mengikuti kegiatan. Dan pada kesempatan itu kami gunakan untuk menyampaikan dengan terkait dengan moderasi beragama itu sendiri. Itu yang ketiga. Kemudian yang berikutnya terkait tadi sudah saya sampaikan rencana aksi yang berikutnya itu terkait dengan sosialisasi dengan tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di Nusa Tenggara Barat, terutama pada kantor wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat. Yang mana tenaga kependidikan ini bisa saja gurunya, bisa para pegawainya, bisa para pengawasnya. Yang mana apa yang disosialisasikan kepada tenaga pendidik dan kependidikan ini bisa disampaikan kepada peserta didiknya nanti. Peserta didik itu bisa saja dari RA, MI, MTS, MA. Dan para guru yang ada, pada guru agama yang ada pada sekolah umum bisa menyampaikan pada SD, SMP, dan SMA. Itu untuk tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di Kementerian Agama sebagai tindak lanjut dari program prioritas yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Agama kita yang sekarang. Kemudian yang berikutnya lagi, sosialisasi ini bisa disampaikan kepada
para penyuluh agama, baik penyuluh agama PNS, non-PNS yang ada. Karena kita di Nusa Tenggara Barat ini, yang penyuluh agama Islam itu kurang lebih yang non-PNS 918, kemudian yang PNS sekitar 85 orang. Nah, ditambah lagi penyuluh non-PNS pada 4 agama yang lain. Nah, ini cukup berpotensi untuk memberikan materi ini kepada umat masing-masing dalam rangka bagaimana moderasi beragama di Nusa Tenggara Barat. Selain para penyuluh, kami ingin juga sampaikan pada tahap-tahap berikutnya adalah pada tokoh-tokoh agama dan lintas agama. Nah, ini juga sudah kami sampaikan pada pertemuan tokoh agama dan lintas agama pada acara KUB di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di sana hadir tokoh semua agama yang ada, majelis ulama juga hadir di sana. Ini juga sudah kami sampaikan. Kemudian hal ini juga perlu dan penting kami sampaikan kepada para pimpinan lembaga, ya, pimpinan lembaga agama baik Islam non-Islam. Kalau di Islam itu ya MUI, kemudian ada NU, ada Muhammadiyah dan sebagainya. Kemudian yang non-Muslim juga demikian. Kemudian kepada para majelis taklim, pimpinan TPQ, TPA, kemudian para pengurus masjid dan lain sebagainya. Ini diintegrasikan diintegrasikan pada program-program yang ada pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di samping itu juga yang amat sangat penting di akar rumput yang paling bawah adalah kita menginginkan adanya sosialisasi kepada para penghulu yang ada di KUA. Ya. Karena dia berhadapan langsung dengan calon pengantin yang bisa nanti memberikan materi atau gambaran materi moderasi beragama mulai dari membentuk rumah tangga sehingga terus dia berkembang, anaknya lahir dan mungkin ada semacam pengetahuan keterampilan dari moderasi yang didapatkan dari para penghulu dari orang tuanya terus dan seterusnya. Jadi didapatkan begitu dia masuk RA didapatkan lagi. Kemudian masuk MI dan seterusnya dia akan dapatkan materi ini yang pada akhirnya nanti kita sangat harapkan moderasi beragama ini tumbuh berkembang dengan baik di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian yang berikutnya lagi yang amat sangat penting di program haji gitu ya. Ini juga perlu disampaikan terutama kepada para petugas haji gitu ya, terkait dengan moderasi beragama. Karena apa? Kenapa kita penting sampaikan kepada para petugas haji? Karena ingin menyampaikan hal ini kepada para jamaah haji kita, itu ya, supaya memiliki modal dan bekal di dalam melaksanakan ibadah haji itu betul-betul dia melaksanakan haji dengan sebaik-baiknya. Artinya tidak sekali lagi para jamaah haji kita dalam melaksanakan ibadah haji itu betul-betul melaksanakan ibadah haji dengan baik bersama jamaah haji yang banyak di Arab Saudi sana itu ya. Kemudian mungkin yang terakhir yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan moderasi beragama di keadaan moderasi beragama di Nusa Tenggara Barat. Di Nusa Tenggara Barat, kerjasama terjalin amat bagus di KUB dengan seluruh tokoh agama, kemudian tokoh-tokoh organisasi yang ada. Sehingga dalam pelaksanaan moderasi beragama di Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini kerukunan yang ada di Nusa Tenggara Barat itu berjalan dengan bagus, yang walaupun mungkin ada hal-hal yang di tengah-tengah perjalanan itu ada ditemukan hal-hal yang tidak baik, segera diselesaikan oleh para tokoh agama, tokoh pada lintas agama yang saya sebutkan tadi, sehingga permasalahan yang terjadi itu segera diselesaikan, bisa diselesaikan permasalahan itu dengan cepat, gitu, tidak melebar kemana-mana, sehingga kondisi tetap baik di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya kira untuk sementara waktu itu yang dapat saya sampaikan Pak Muhammad Kutub selaku materi sedikit yang menjadi bahan diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah selanjutnya saya persilahkan untuk Pak Ahmad Fauzan, Wakil Rektor 1 Universitas Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menyampaikan materinya.
Silakan Pak Ahmad Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Amin dan yang saya hormati pula Bapak host Muhammad Kutub. Jadi begitu panjang lebar yang dijelaskan oleh Bapak Muhammad Amin tentang bagaimana moderasi beragama di masyarakat kita di NTB, dan cukup detail beliau menyampaikan. Jadi ada beberapa hal sudut pandang dalam kajian moderasi beragama sehingga terbentuknya suatu sikap keberagamaan yang ada di dalam masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya mengenai misalkan atas pandemi ini yang terjadi di Indonesia, bahkan mengglobal secara umum. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait tentang sikap keberagamaan sebagai bentuk dari moderasi beragama di sini. Jadi ada beberapa sikap di sini, mulai dari sebenarnya bagaimana bagi bangsa Indonesia keragaman itu diyakini sebagai takdir, kemudian ia tidak diminta, kemudian melainkan pemberian Tuhan yang mencipta, bukan yang ditawar tetapi untuk diterima. Nah ini kalau di dalam pengantar buku moderasi beragama di Kemenak, kata-kata ini menjadi penting kemudian untuk dijadikan sebagai blueprint tentang moderasi beragama yang ada di Indonesia. Nah, tentu dalam sudut pandang ini saya melihat ada beberapa hal penting kemudian di dalam moderasi beragama dari keragaman yang diyakini sebagai takdir ini, sehingga masyarakat Nusa Tenggara Barat sebenarnya itu dikenal moderat dalam beragamanya, bukan hanya saja di Nusa Tenggara Barat, tetapi di berbagai macam daerah di Nusantara ini, bahkan di wilayah-wilayah yang lain juga. Nah, ada beberapa peran sebagai peran penguatan sikap keberagamaan masyarakat Nusa Tenggara Barat ini dalam sudut pandang saya selaku yang saya amati beberapa akhir ini. Sikap keberagamaan masyarakat NTB itu dibentuk oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti halnya NU, Muhammadiyah, NW. Ini penting untuk kita lihat bahwa bagian bentuk dari sikap keberagamaan masyarakat NTB yang memperlihatkan moderatnya di dalam beragama. Namun ada juga sebenarnya kelompok-kelompok yang fundamental. Nah, jadi ada artinya sikap keberagaman masyarakat NTB ini telah menemukan jalannya sebenarnya. Nah, dalam perjalanan itu dan pengalamannya mencari bentuk kebenaran ilahinya. Maka sikap keberagamaan yang kemudian kalau dibagi menjadi ada yang moderat dan ada yang fundamentalis di sini. Jadi sikap keberagaman di NTB itu kelompok-kelompok moderat ini, NU, Muhammadiyah, dan NW dan beberapa kelompok-kelompok moderat yang lain sebenarnya yang ada di NTB
Dan kelompok fundamentalis ini mungkin perlu kita benahi juga tata kelola kita yang ada di Indonesia, bahkan di NTB itu sendiri. Nah, kelompok fundamentalis misalkan seperti Jamaah Tabligh, kemudian HTI, kemudian FPI, Majelis Mujahidin Indonesia. Jadi yang pertama adalah kelompok moderat. Itu biasanya menyadari bahwa perbedaan adalah sunnatullah. Nah, apa yang diyakini oleh kelompok moderat ini, bahwa suatu keanekaragaman itu merupakan fitrah bangsa yang ada, yang kita miliki di Indonesia. Kemudian begitu juga dengan Pancasila adalah cermin nilai asli masyarakat bangsa Indonesia. Kemudian selain Pancasila adalah cermin nilai asli masyarakat, maka bangsa Indonesia sebenarnya sudah beragama. Nah, bagaimana cara mengajarkan suatu agama yang ramah, kemudian toleran, dan menghargai keberagamaan? Tentu di sini adalah kelompok-kelompok moderat memiliki cara tersendiri untuk menyampaikan sesuatu tentang sikap keberagamaan untuk menyikapi perbedaan itu sendiri. Nah, berbeda halnya dengan kelompok fundamentalis. Itu biasanya lebih cenderung menolak sekularisasi dan juga demokrasi Pancasila. Kemudian cenderung mengabaikan perintah ulama. Nah, dari kecenderungan kelompok-kelompok fundamentalis, cenderung mengabaikan perintah ulama, yang kita lihat fenomena yang saat ini terjadi, misalkan antara menerima apa yang dikeluarkan oleh MUI itu terkait edaran tentang dilarang berkumpul di tempat-tempat beribadah. Kemudian dari sikap keberagamaan ini tentu ada suatu ekspresi keagamaan yang muncul kemudian. Nah, di dalam materi diskusi kali ini, saya ingin memperlihatkan bahwa ada suatu ekspresi keberagamaan masyarakat Nusa Tenggara Barat secara khususnya di situ, bahwa dikenal sebagai masyarakat yang religius juga di situ, walaupun berbagai latar dan bentuk ekspresi keberagamaan. Nah, salah satu wujud ekspresi keberagamaannya adalah bentuk simbol. Nah, ini penting kemudian kita lihat bahwa bagaimana bentuk simbol ini menjadi suatu ekspresi yang kalau misalkan seperti masjid, kelenteng, kemudian pura, wihara, dan berbagai macam bentuk bentuk simbol keagamaan di sini dan ritual simboliknya. Nah, jadi ekspresi keagamaan masyarakat NTB itu dibentuk oleh simbol masjid dan ritual simboliknya. Seperti misalkan kalau Muslim itu sholat Jumat dan tarawih dan Idul Fitri, itu adalah suatu ekspresi keagamaannya. Nah, kalau ini disentuh, maka yang terjadi adalah
merasa sangat terusik kalau masyarakat NTB. Saya kira itu bagian penting untuk kita garis bawahi, bahwa bagaimana cara penanganannya. Ya. Oke. Nah, selanjutnya bahwa di dalam masyarakat NTB itu juga sangat tergantung pada pemimpin informalnya. Seperti halnya kalau di masyarakat NTB terkenal dengan mengenal dengan tuan guru. Nah, kalau misalkan pimpinan informalnya mengatakan boleh berkumpul dan tidak boleh berkumpul, ini penting untuk menjadi sentral untuk memberikan informasi ke masyarakatnya, ke umatnya. Kemudian selanjutnya adalah jika para pemimpin informalnya yang ini udah mau selesai. Nah, jadi pemimpin informalnya ini mengatakan bahwa sesuatu yang pasti mereka ikuti walaupun tanpa pengetahuan. Jadi terkadang artinya secara kualitas bahwa kehidupan beragama masyarakat NTB itu muncul mengikuti wacana yang berkembang di sekitarnya. Nah, sehingga yang saya fokus lihat bahwa bagaimana kondisi corona ini sebagai wabah yang mendunia secara kehidupan keberagaman masyarakat NTB itu masih berpengaruh secara reaktif terhadap kebijakan yang berkaitan dengan aspek simbolik dan hanya mengembangkan wacana sehingga belum sampai mempengaruhi tingkat ketaatan beragamanya. Nah, kemudian dalam konteks kehidupan keberagaman masyarakat NTB juga itu terlihat menggunakan nafsu dalam beragama. Kemudian dengan demikian maka pentingnya peran tokoh agama dan bahkan tokoh masyarakat untuk memberikan suatu pemahaman secara logis kepada masyarakatnya agar memahami kondisi saat ini yang sedang dihadapi oleh negara kita, bahkan dunia. Saya kira itu pemaparan saya di dalam diskusi kali ini.